Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah menuai sorotan usai menyebutkan kekalahan timnas sepak bola Indonesia disebabkan oleh gizi para pemainnya yang tidak bagus. Seperti apa pernyataan yang kemudian malah menuai polemik? Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan. Pernyataan ini disampaikan Dadan di Jakarta pada Sabtu 22 Maret 2025. Dadan menyebut karena banyak masalah gizi di Indonesia dari usia anak-anak, remaja hingga dewasa yang bisa dibilang kurang memenuhi kecukupan gizi yang layak. Selama bertahun-tahun, performa timnas Indonesia yang berada di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sangat dipengaruhi kualitas asupan makanan. Ya, jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat dengan makanan. Gizinya jadi tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda. Meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang, apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun. Ya kan, IQ rata-rata tertinggi dunia bahkan Jepang karena makan bergizinya sudah 100 tahun. Ya. Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat selain latihan untuk kecerdasan. Pernyataan ini pun menuai kritik. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang menyebutkan kekalahan timnas sepak bola Indonesia disebabkan oleh gizi para pemain yang tidak bagus. Menurut lalu, komentar Dadan terhadap timnas terlalu berlebihan karena Dadan tidak seharusnya mengaitkan persoalan makanan bergizi yang dijalankannya dengan persoalan timnas Indonesia. Lalu menilai Kepala BGN seharusnya fokus menjalani tugasnya dalam menyukseskan makan bergizi gratis atau MBG, bukan malah mengurusi persoalan lain. Ini bukan yang pertama kalinya pejabat di Indonesia mengeluarkan pernyataan yang memantik amarah publik. Apa saja pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat tersebut? Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menanggapi penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG beberapa waktu terakhir. Dalam pidatonya saat rapat kabinet di Istana Negara Jakarta, Jumat 21 Maret 2025, alih-alih menanggapi serius penurunan IHSG, Prabowo justru menjawab dengan santai penurunannya sambil berguyon. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Padahal pada Selasa 18 Maret 2025, IHSG sempat merosot tajam sebesar 6,12% atau ke level 6.076 pada perdagangan sesi pertama. Sejumlah pengamat menilai ada ragam penyebab anjloknya IHSG pada hari tersebut. Di antaranya defisit penerimaan pajak dan membengkaknya utang pemerintah. Tak hanya itu, publik diramaikan rumor bakal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lebih mundur ke belakang, pembentukan Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara hingga revisi Undang-Undang tentang TNI telah menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Pernyataan yang menuai sorotan publik juga disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat ditanyai mengenai teror kiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Pernyataan itu disampaikan Nasbi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 21 Maret 2025. Ini dinilai apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Ada juga anggapan jadi pejabat publik sebagai representasi negara punya tanggung jawab moral untuk menjaga etika komunikasi. Setiap kata yang diucapkan tak hanya mencerminkan pribadi mereka, tapi juga citra institusi yang diwakili. Pesan yang disampaikan pun punya kekuatan untuk mengaruhi opini publik, membentuk persepsi, dan bahkan menggerakkan tindakan kolektif. Sebagai perwakilan rakyat, sudah selayaknya setiap pernyataan yang disampaikan pejabat kepada publik tidak menuai polemik dan sorotan publik. Etika komunikasi menekankan pentingnya kejujuran, penghormatan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pesan. Komunikasi yang tidak mengedepankan empati dan sense of crisis pun bisa berujung kekecewaan. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana tanggapannya terkait pernyataan-pernyataan kontroversial yang kerap dilakukan oleh para pejabat publik?